Shalom, saudara yang terkasih, para umat Tuhan, kita bersama lagi di dalam renungan harian kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami di surga, Engkau berkatilah kami di dalam mendengar firman ini, agar firman Tuhan ini kami dapat terapkan dan kami dapat lakukan di dalam hidup kami. Dan kami ingat bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberkati dan melindungi kami. Kami serahkan nasihat Tuhan ini kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah menjadi nasihat yang baik kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan, untuk mendapat anak, inilah hamba berdoa. Ayat renungan 1 Samuel 1 ayat 27 dan 28. Untuk mendapat anak, inilah hamba berdoa, dan Tuhan telah mengabulkan permintaan yang hamba sampaikan kepadanya. Oleh sebab itu, hamba menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Hidup sepanjang hayatnya terserah kepada Tuhan. Situasi antara Hana dan Penina, yaitu istri-istri Elkanah, adalah sangat tegang. Dalam masyarakat itu, tidak mempunyai anak dilihat sebagai satu kutuk daripada Tuhan. Penina yang mempunyai beberapa orang anak mengganggu Hana yang mandul, yang pasti berasa diasingkan oleh Tuhan dan orang lain karena layanan yang tidak adil. Tetapi Hana berdoa memohon seorang anak, dan Tuhan memberikan dia seorang anak lelaki. Malahan di kemudian hari dia mempunyai 3 orang anak lagi, anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. 1 Samuel 2 ayat 21. Jelas sekali Hana ialah seorang perempuan yang rajin berdoa, yang terus-menerus berdoa, bukan sahaja sehingga Samuel dilahirkan, tapi juga untuk anak-anaknya yang lain selagi dia hidup. Para pasangan Kristen harus berdoa memohon anugerah anak-anak daripada Tuhan, bermula sejak mereka harus mempunyai anak atau tidak. Walaupun anak-anak adalah berkat yang indah dan menambahkan banyak sukacita kepada keluarga, namun mereka juga boleh membawa banyak tekanan dan sakit hati. Banyak perkawinan telah runtuh setelah kelahiran seorang anak. Sebaik saja seorang ibu mengandung, perasaan itu harus menggandakan doa-doa mereka untuk hidup, kesehatan, dan perlindungan bagi ibu dan bayi yang ada di dalam rahimnya. Doa-doa itu bukan saja harus dinaikkan secara individu dalam kesenyapan hati kita, tapi juga dengan suara yang kuat sebagai pasangan. Betapa satu cara yang indah bagi bayi yang sedang bertumbuh di dalam rahim ibunya untuk bisa dapat biasa mendengar suara ibu bapanya dengan mendengar mereka berdoa bagi dia. Saya yakin Hana mengikuti kehidupan anak lelakinya Samuel dari jauh, dan bahwa dia terus berdoa baginya setiap hari. Sementara Samuel menerima panggilan Tuhan untuk menjadi nabinya, Hana tidak berhenti berdoa, tapi sebaliknya berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi daripada sebelumnya. Berdoa untuk anak-anak kita tidak berhenti ketika kelahiran mereka, tapi harus berterusan sepanjang hidup mereka dan sepanjang hidup kita. Ketika mereka mengambil langkah pertama mereka atau mengucapkan perkataan mereka, ketika mereka pergi ke sekolah buat pertama kali, atau ketika mereka tamat dari college, ketika mereka bermain dengan kawan-kawan mereka, atau ketika mereka berkawin dengan sahabat baik mereka, berdoalah untuk anak-anakmu tanpa putus. Bapa, kami berhenti seketika sekarang ini untuk berdoa bagi anak-anak kami. Semoga mereka merasakan kehadiran-Mu dalam hidup mereka hari ini, dan semoga mereka akan mengenal Engkau, mengasihi Engkau, melayani Engkau, dan mengongsikan Engkau sepanjang hidup mereka. Dan biarlah kami terus berdoa buat anak-anak kami, agar Tuhan dapat menyertai mereka dan menjauhkan daripada bahaya. Inilah firman Tuhan
yang kami sudah dengar, kami pahami. Semoga kami diberkati. Kita berdoa. Tuhan di surga, kami berdoa, terima kasih karena Engkau memimpin kami. Mendengar firman-Mu agar kami mengerti. Di mana sudah menunjukkan bahwa untuk mendapat anak haruslah berdoa terus. Dan setelah mendapat anak, berdoa dengan lebih giat. Dan setelah anak itu dilahirkan, berdoa lagi buat anak itu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan nasihat yang begitu baik buat kami. Kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus. Amin.